Angin laut berembus lembut di sepanjang pantai Desa Sagara, sebuah desa kecil yang tenang di pinggir samudra yang luas. Setiap pagi, ombak membawa aroma asin yang menenangkan, mengiringi kehidupan penduduk desa yang sederhana. Disinilah Bima, seorang pemuda yang rendah hati namun penuh dengan mimpi-mimpi besar, menghabiskan hari-harinya. Sayangnya, mimpi-mimpi itu tak pernah berhasil menjadi kenyataan. Nasib seolah tak pernah memihak padanya. Bima adalah seorang nelayan biasa, meski tidak seberuntung nelayan lainnya. Setiap hari dia pergi melaut dengan perahu kecilnya, berharap membawa pulang hasil tangkapan yang melimpah, namun yang dia dapatkan hanyalah beberapa ikan kecil, atau bahkan tak satu pun. Berkali-kali dia harus pulang dengan tangan kosong, dan perlahan-lahan desa mulai mengenalnya sebagai pemuda yang kurang beruntung. Mereka mengejeknya, mengoloknya, dan menjulukinya sebagai Bima Sisial. Suatu hari, setelah mengalami kegagalan lain dalam usahanya mencari ikan, Bima duduk di atas pasir yang lembut, menatap lautan luas yang tak bertepi. Dia menghela napas panjang, merasa semakin putus asa. Langit biru yang biasanya memberinya harapan kini terasa jauh dan tak tersentuh. Bima mengubur wajahnya di tangannya, bertanya dalam hati mengapa hidupnya selalu dirundung kesialan. Di tengah-tengah kesedihan itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Matahari yang mulai terbenam memantulkan cahaya keemasan di sepanjang garis pantai. Dan dari sudut matanya, Bima melihat kilauan kecil di antara pasir. Dengan penasaran, dia berjalan mendekati cahaya itu. Saat dia mendekat, dia menemukan sebuah batu kecil yang berbeda dari batu-batu lainnya. Batu itu berwarna biru gelap dengan kilauan emas yang tampak hidup di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak pelan di dalamnya. Rasa penasaran memaksanya untuk mengambil batu itu. Begitu tangan Bima menyentuh batu tersebut, sebuah perasaan hangat dan damai menyelimutinya. Bima tertegun. Batu itu terasa aneh, seolah memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba memutar-mutar batu itu di tangannya, mengagumi keindahannya, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa batu itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, perubahan pertama terjadi. Pagi itu, Bima memutuskan untuk kembali melaut. Dengan perasaan yang lebih baik dari sebelumnya, entah karena batu itu atau hanya kebetulan, dia mengayuh perahunya ke tengah laut. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, jaring yang ia lempar ke laut penuh dengan ikan-ikan besar. Ikan-ikan yang biasanya sulit ditangkap kini memenuhi perahunya, membuatnya hampir tenggelam karena terlalu banyak hasil tangkapan. Ketika Bima kembali ke desa, orang-orang yang dulu mengejeknya kini terpana melihat perahu kecilnya penuh dengan ikan. Dalam hitungan hari, berita tentang keberuntungan Bima menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang tadinya menganggapnya sial kini memandangnya dengan rasa hormat dan kagum. Setiap kali Bima melaut, hasil tangkapannya selalu berlimpah. Setiap langkah yang ia ambil seolah dibimbing oleh nasib yang baik, dan tak lama kemudian, Bima menjadi seorang nelayan terkaya di desa itu. Tapi keberuntungan Bima tidak berhenti di situ. Suatu pagi, ketika dia sedang berjalan-jalan di pasar desa, seorang saudagar kaya yang baru datang dari kota besar mendekatinya. Saudagar itu, yang dikenal sebagai Tuan Wijaya, memperhatikan bahwa aura Bima berbeda dari orang lain. "Aku bisa melihat sesuatu yang istimewa pada dirimu, pemuda," kata Tuan Wijaya sambil tersenyum lebar. "Bagaimana jika kau bergabung denganku dalam usaha dagang? Kita bisa membuat kekayaan yang lebih besar bersama." Bima terkejut. Ia hanyalah seorang nelayan sederhana. Bagaimana mungkin ia bisa bergabung dalam dunia perdagangan yang begitu besar? Namun, ada sesuatu dalam diri Tuan Wijaya yang membuat Bima merasa percaya diri. Dengan sedikit ragu, ia menerima tawaran itu. Dalam waktu singkat, Bima tidak hanya dikenal sebagai nelayan sukses, tetapi juga pedagang yang cerdik. Setiap investasi yang ia lakukan bersama Tuan Wijaya selalu membawa keuntungan besar. Barang-barang yang ia jual selalu laku keras di pasar, dan bahkan ketika harga barang naik, Bima selalu berhasil menemukan cara untuk tetap untung. Namun, keberuntungan Bima tidak hanya dalam hal materi. Pada suatu malam yang sejuk,
ketika bulan bersinar terang di langit. Bima bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ratih. Ratih adalah putri seorang kepala desa dari desa tetangga, dan kecantikannya sudah lama menjadi pembicaraan banyak orang. Ratih, yang selama ini sulit ditaklukkan oleh pemuda-pemuda lain, entah bagaimana terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan hati Bima. Dalam waktu singkat, mereka menikah dan membangun keluarga yang bahagia. Bima mulai merasa bahwa kehidupannya sempurna. Dia punya kekayaan, keluarga yang penuh kasih, dan kehidupan yang selalu dipenuhi keberuntungan. Namun, dalam hatinya, Bima tahu bahwa semua keberuntungan ini dimulai sejak dia menemukan batu misterius di pantai. Batu yang terus dia bawa kemanapun dia pergi. Disimpan di kantong kecil yang tergantung di lehernya, selalu menyentuh kulitnya, memberinya rasa aman dan perlindungan. Suatu malam, mimpi aneh datang menghampiri Bima. Dalam mimpinya, dia berada di tepi pantai yang sama tempat dia menemukan batu itu bertahun-tahun lalu. Di hadapannya, muncul seorang pria tua berjubah putih dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan. "Bima," kata pria itu dengan suara tenang namun tegas, "batu yang kau bawa bukanlah batu biasa. Ia telah memberikanmu keberuntungan yang tak terkira, tetapi ingatlah, segala sesuatu ada batasnya. Batu itu suatu hari akan kembali ke tempatnya. Dan pada saat itu, kau harus siap untuk menerima takdirmu tanpa keberuntungan yang ia bawa." Bima terbangun dengan jantung berdebar-debar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah semua keberuntungan ini hanya sementara? Apakah suatu hari semuanya akan lenyap begitu saja? Rasa takut mulai merayapi hatinya. Meskipun hidupnya sempurna sekarang, bayangan kehilangan semua itu menghantui pikirannya. Seiring berjalannya waktu, kilauan batu itu mulai memudar. Bima memperhatikan bahwa batu yang dulu bercahaya terang kini mulai kehilangan cahayanya. Semakin hari, kehangatannya pun semakin berkurang. Suatu pagi, saat ia meraih batu itu di lehernya, batu tersebut tampak hampir mati, tak lagi memancarkan kilauan emas yang indah. Menyadari bahwa waktunya hampir tiba, Bima memutuskan untuk pergi ke pantai tempat ia menemukan batu itu dulu. Dengan hati yang berat, ia berjalan menyusuri pasir lembut yang kini terasa berbeda. Sesampainya di tempat yang ia ingat, dia berdiri di sana, memandang lautan yang tak berujung, dan menggenggam batu itu untuk terakhir kalinya. "Kau telah memberiku segalanya," bisik Bima dengan penuh rasa syukur. "Tapi jika kau harus pergi, aku akan menghadapinya." Dengan satu gerakan yang penuh kelegaan dan kesedihan, Bima melemparkan batu itu kembali ke laut. Batu itu terbang melayang sejenak di udara sebelum tenggelam di bawah ombak yang bergulung. Bima menatap lautan, menunggu sesuatu terjadi, tetapi tak ada apa-apa. Keheningan hanya dipecahkan oleh deburan ombak. Namun, yang mengejutkan, hidup Bima tidak kembali ke kesialan. Keberuntungannya tetap ada. Usahanya tetap sukses, keluarganya tetap bahagia, dan ia tetap dihormati di desanya. Bima menyadari bahwa batu itu bukanlah sumber keberuntungan, melainkan alat yang membuka pintu bagi kekuatan sejati yang ada di dalam dirinya sendiri. Batu itu telah memandunya untuk menemukan potensi dan kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi dalam hatinya. Bima menjalani sisa hidupnya dengan tenang dan damai, mengetahui bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam dirinya, bukan dari benda ajaib apapun. Batu keberuntungan mungkin sudah pergi, tapi jejaknya tetap hidup dalam jiwa Bima, selamanya mengingatkannya bahwa nasib sejati ada di tangannya sendiri. Dan begitulah, Bima yang dulu dikenal sebagai pemuda yang sial, kini menjadi legenda di desa itu. Legenda tentang seorang pemuda yang menemukan keberuntungan bukan dalam benda, tetapi dalam dirinya sendiri.